Klinik kesehatan di Tangerang, Banten disegel polisi buntut adanya kasus pelecehan pasien yang melibatkan perawat yang mengaku dokter. Komplotan penipu yang menyasar orang lanjut usia saat mengambil uang dari bank ditangkap polisi. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, pasangan suami istri yang sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba disiram air keras oleh pengendara motor lain. Dua pelaku sempat rekam CCTV membuntuti hingga menyiram korban dengan air keras. Mulus ya? CCTV ini merekam pengendara motor yang sedang membuntuti menyiram air keras pada pasangan suami istri di Jalan Pusat dan Budi Pusat Jakarta, Jakarta Barat. Korban langsung menghentikan laju kendaraan. Polisi tetapkan seorang perawat sebagai tersangka pelecehan terhadap remaja putri di Klinik Kesehatan Cipadu, Kota Tangerang, Banten. Petugas juga membuka posko pengaduan bagi orang yang jadi korban tindak asusila terhadap medis tersebut. Langsung kita tolong, terus kita air itu, kita itu mukanya melumpuh gitu, baju pada sobek, pada melumpuh, baju, celana. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat yang menangani kasus ini telah mengantongi identitas dua orang yang menyiram korban dengan air keras. Keduanya diduga menyerang korban. Identitas pelaku sementara sudah kita kantongi. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekatnya masyarakat sekalian dalam waktu dekat tim akan turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku atau nama siapa. Ada tiga lagi. Sudah Cengkareng, Jakarta Barat. Pihak suami yang terluka bakar di bagian wajah, tangan dan kaki kini mendapatkan perawatan intensif. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Polisi tetapkan seorang perawat sebagai tersangka pelecehan terhadap remaja putri di Klinik Kesehatan Cipadu, Kota Tangerang, Banten. Petugas juga membuka posko pengaduan bagi orang yang jadi korban tindak asusila tenaga medis tersebut. Kayaknya ini foto lucu ya, Faruk? Foto kayaknya lucu deh. Foto. Ntar aja lah ya. Ntar aja. Jarang nih pakai baju gini. Iya, kangen ya. Lucu juga sih. Di PC rebutan Pakai topi gitu ya. seorang pria diduga dianiaya dua pria kakak tadi. Naikin. Oh. Iya. Ini berapa lagi ya kalau mau dibenerin? Di sini ya. Oke. Ini polisi mendirikan posko pengaduan jika ada korban lain yang melapor. Oknum petugas kesehatan itu berbuat tak senonoh terhadap remaja putri. 1.30. Ini bebayang loh ini. Padahal sebenarnya ada bebayang. Sebenarnya pencemaran juga di sini juga seorang putri yang lanjut usia di perbuatan yang akan diperlukan Kasus terakhir ini polisi mengamankan dua terduga pelaku. Salah seorang di antara yang sudah menerima lumpuh atau berisikan tidak terlibat setelah berkelah dengan korban. Sementara jenazah korban kembali ke pihak keluarga untuk dimakamkan dilakukan visum dan otopsi. Untuk saat ini masih sembuh karena istri terjadi percekcokan antara si pelaku dan korban terkait dengan masalah area untuk memasukkan mereka. Jadi terjadi percekcokan di sana. Kemudian ada semuanya. Polisi masih mendalami data unsur tindakan pengeroyokan dan kematian korban. Selain itu, aparat juga mengamankan barang bukti 2 sedotan jam dan 1 balok kayu. Suami datang melaporkan oleh korban sehingga Sulawesi Selatan.
Terbakar api cemburu karena istri digoda, seorang pria lanjut usia di Probolinggo, Jawa Timur nekat membacok tetangganya hingga terluka. Pelaku langsung ditangkap polisi tak lama dari kejadian. Pria berusia 71 tahun ini dibekuk aparat kepolisian karena membacok tetangganya di Desa Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Korban yang sedang mengendarai traktor mesin giling padi di dekat rumah pelaku dilukai dengan senjata tajam jenis celurit. Penyerangan mengakibatkan korban terluka di kaki serta tangan, sedangkan pelaku langsung pergi. Warga yang menolong korban melaporkan kasus ini ke polisi. Cemburu istrinya diduga digoda korban jadi motif pembacokan. Dalam kasus ini tersangka dijerat pidana 5 tahun penjara. Jenazah pria ditemukan di sekitar kawasan wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Mayat tanpa identitas itu dalam kondisi terlentang di antara bebatuan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan di antara bebatuan di sekitar kawasan wisata air terjun Curug Wali di Desa Lekosari, Temanggung, Jawa Tengah. Guna penyelidikan lebih lanjut, mayat lelaki tanpa identitas itu Kepolisian menangkap komplotan pengaku di sebuah apartemen kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan itu dilakukan menyusul laporan seorang wanita lansia. Setelah diperiksa, didapati sesosok mayat lelaki dalam keadaan terlentang dan menggunakan sarung. Untuk kondisi depan pada waktu ditemukan itu memakai kain sarung sama baju, dan kemudian di tempat yang itu ada tas dan juga ada kain-kain yang bersilakan. Dari kasus temuan mayat yang ditangani aparat Polres Probolinggo, Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap komplotan penipu di sebuah apartemen kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan itu dilakukan menyusul laporan seorang wanita lansia yang menjadi korban penipuan. Aparat Polres Jakarta Utara menggeledah kamar apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang menjadi persembunyian 6 orang. Diduga sopir mengantuk sebuah mikrobus menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka. Setelah polisi menerima laporan dari seorang wanita lansia yang menjadi korban. Aksi komplotan penipu yang berusaha mengular uang serta kegiatan merekam kamera pengawas. Dalam aksinya, anggota komplotan biasanya menyasar para wanita lansia yang baru mengambil uang dari bank. Mereka mendekati dan membujuk korban untuk menukarkan uang rupiahnya dengan uang kas asing yang tidak memiliki nilai atau palsu. Para tersangka mengaku 3 kali beraksi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan jumlah kerugian korban mencapai 30 juta hingga 60 juta rupiah. Menggunakan waktu, menggunakan rangkaian kata bohong untuk mempengaruhi korban menyerahkan uang dengan barang hutang, bukan dengan uang mata asing. Kini, 6 tersangka ditahan Mapolsek Kelapa Gading untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan lapor. Di informasi lain, pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah mikrobus menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka. Bagian depan mikrobus ringsek menabrak bagian belakang truk di Pasaman Barat, Sumatera Barat, hari Selasa. Insiden mengakibatkan 2 penumpang mikrobus meninggal dunia dan 4 orang lainnya terluka. Diduga sopir mikrobus mengantuk dan hilang kendali hingga menabrak truk yang berhenti di pinggir jalan. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi, sedangkan kasus kecelakaan ditangani Kasat Lantas Polres Pasaman Barat. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, mobil yang terperosok di Jalan Desa Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah dievakuasi petugas. Sopir diduga hilang kendali saat menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang jalan. Saat berupaya banting setir, mobil justru menabrak 2 sepeda motor hingga pengendaranya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasusnya ditangani Satlantas Polres Boyolali.
Seorang pria tega menganiaya istri hingga tewas hanya karena kesal dengan perkataan korban. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.